Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau amat mengasihi kami. Engkau memberi kami nafas hidup, rahmat kesehatan, dan perlindungan dalam hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh itulah yang menggerakkan kami mengikuti Engkau untuk mendengarkan pengajaran. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3 ayat 7 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Kemungkinan besar banyak orang telah mendengar berita bahwa Yesus mengajar dengan kuat kuasa Allah Bapa di surga, yang sungguh mempengaruhi kehidupan mereka, yang sungguh mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Allah Bapa di surga. Selain itu, kemungkinan besar mereka juga telah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan pelbagai penyakit. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, orang banyak itu datang ke tempat di mana Yesus berada untuk mendengar pengajarannya itu. Dan dikatakan bahwa pengajarannya amat dahsyat. Pengajarannya mengarahkan hati dan pikiran orang kepada Allah Bapa di surga. Dan membuat mereka bertobat dan selalu mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan harian mereka. Juga mereka yakin bahwa ketika mereka mendengarkan pengajarannya, mereka juga akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang datang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Mereka datang untuk memperoleh pengajaran dan kesembuhan dari Tuhan. Dan itu memang sungguh-sungguh benar. Orang yang menerima jamahan Tuhan Yesus mengalami kesembuhan fisik. Orang-orang lumpuh disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang timpang atau lumpuh bisa berjalan dengan baik, yang demam bisa sembuh dari sakitnya. Bahkan orang yang kerasukan roh jahat pun mengalami kesembuhan. Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang itu. Dan orang-orang itu mengalami
kebebasan dari kuasa-kuasa kegelapan itu dan hidup di dalam kasih Tuhan. Dan dikatakan roh-roh itu mengenal Yesus. Mereka jatuh tersungkur di hadapan Yesus dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Yesus tidak ingin populer, terkenal, sehingga Ia selalu melarang orang-orang yang sembuh dari sakitnya. Juga melarang roh-roh jahat yang mengenal Yesus itu untuk menyampaikan siapa Dia di hadapan banyak orang itu. Tetapi dari cerita lain dikatakan walaupun Yesus melarang mereka untuk memberitahukan siapa Dia, mereka terus-menerus mengabarkan kepada orang bahwa pengajaran Yesus luar biasa, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang? Apakah kita yang beriman, yang percaya kepada Yesus, sudah datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya? Pengajarannya termuat di dalam kitab suci. Jadi kalau Anda ingin untuk mendengar pengajarannya, silakan membaca kitab suci untuk memahami apa maksudnya Tuhan Yesus kepada dirimu. Tetapi jika Anda malas membaca kitab suci, Tuhan telah menciptakan telingamu untuk mendengar firman Tuhan melalui media-media sosial saat ini. Karena sesungguhnya di media-media sosial sudah tersedia bacaan-bacaan dan juga homili-homili dari orang-orang tertentu. Maka silakan menggunakan media sosial itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda akan mengalami banyak perubahan. Allah akan menuntunmu untuk lebih beriman kepadanya. Allah akan memberi solusi kepadamu melalui firman-Nya saat Anda mengalami problem dalam hidup. Allah akan menguatkanmu ketika engkau mendengar firman-Nya saat Anda mengalami dilema. Allah akan menghiburmu melalui firman-Nya saat Anda sedih. Maka silakan mencari Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Firman yang memberi kekuatan kepadamu. Firman yang akan menyembuhkan engkau dari segala penyakitmu, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Jika Anda percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan mencari Yesus, mengikuti Yesus, maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat di dalam hidup. Kita berdoa semoga Tuhan membantumu dengan Roh Kudus-Nya agar engkau mampu melihat mujizat yang selalu ada di dalam kehidupan harian. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mau mengikuti Engkau, mendengarkan pengajaran-pengajaran-Mu, juga merasakan betapa baiknya Engkau sehingga Engkau menyembuhkan kami dari segala penyakit kami, baik medis maupun non-medis. Semoga kami mampu melihat kebaikan-kebaikan-Mu dan selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.